Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Vicky akan menjelaskan tentang latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Kita akan membahas latihan soal tersebut satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada soal akar dari 5x ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, kemarin Bu Vicky sudah bilang, maka langkah yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Maka kita akan kuadratkan kedua ruas terlebih dahulu. Jadi akar dari 5x plus 1 ini dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Maka nanti ketemunya hasilnya tinggal akar dikuadratkan kan tinggal 5x ditambah 1, kemudian 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, setelah itu angka 1 yang ini kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka nanti ketemunya tinggal 5x sama dengan 16 dikurangi 1. Maka ketemunya 5x itu sama dengan 15. Berarti x sama dengan 15 dibagi dengan 5. X-nya ketemunya 3. Nah, sampai sini belum selesai karena kita akan tahu apakah x sama dengan 3 itu penyelesaian atau bukan dilakukan dengan mencari syarat dari di dalam akarnya terlebih dahulu. Nah, mencari syarat akar kemarin sudah dijelaskan bahwa syaratnya itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Karena yang tadi di dalam akarnya adalah 5x plus 1 gitu ya. 5x plus 1, maka kita mencari akarnya, syarat akarnya adalah 5x plus 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, otomatis berarti 5x itu harus lebih besar sama dengan negatif 1. Jadi angka satunya ini angka 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kemudian setelah itu, setelah ketemu 5x lebih besar sama dengan negatif 1, maka x-nya tinggal dibagi. Min 1 dibagi dengan 5. Oh, berarti x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 1/5. Nah, tadi jawabannya adalah x-nya itu sama dengan 3. Pertanyaannya, apakah 3 itu lebih besar? Ya, 3 apakah lebih besar dari negatif 1/5? Ternyata jawabannya adalah benar. Karena benar, jadi HP-nya bisa dituliskan sama dengan 3. Nah, seperti ini. Itu untuk soal yang pertama, x sama dengan 3. Maka ketemunya jawabannya itu yang E. Nah, kemudian lanjut lagi. Untuk soal yang kedua adalah soalnya ada akar gitu ya, dari x kuadrat plus 3x min 10. Nah, seperti ini sama dengan akar dari 14 dikurangi 2x. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkahnya sama dengan nomor 1 tadi. Jadi kita kuadratkan kedua ruas terlebih dahulu. Maka nanti ketemunya x kuadrat plus 3x dikurangi 10. Ini nanti dikuadratkan sama dengan akar 14 min 2x juga dikuadratkan. Nah, kalau sudah dikuadratkan maka otomatis akarnya akan hilang. Nah, akarnya hilang maka tinggal x kuadrat ya, x kuadrat plus 3x min 10 itu sama dengan 14 dikurangi 2x. Nah, kalau sudah seperti ini maka dari kedua ruas itu dijadikan satu ruas saja. Otomatis kalau Bu Vicky biasanya yang 14 min 2x-nya ini Bu Vicky pindah ruaskan ke ruas kiri. Nah, nanti akan ketemu tinggal x kuadrat plus 3
3x min 10 min 14 plus 2x sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan seperti biasa, berarti x kuadratnya tetap x kuadrat plus 3x ditambah 2x ketemunya 5x, kemudian min 10 min 14 ketemunya min 24 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya masih kuadrat, maka kita bisa mencari dengan cara pemfaktoran boleh, melengkapkan kuadrat sempurna boleh, atau dengan cara mencari rumus ABC-nya. Nah, karena tadi x kuadrat plus 5x gitu ya, min 24 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya, kalau Bu Vicky langsung pemfaktoran x plus 8 gitu ya, sama x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka x yang pertama sama dengan negatif 8 atau x yang kedua sama dengan 3. Nah, apakah x sama dengan negatif 8 dan x sama dengan 3 adalah penyelesaian? Maka kita harus cari terlebih dahulu syaratnya. Syarat itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Karena kedua ruasnya berbentuk akar, maka syaratnya juga ada 2. Jadi yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang x kuadrat. Ini syarat ya, kita tulis dulu syarat. Nah, berarti x kuadrat plus 3x min 10 gitu ya, itu sama dengan 3. Allah. Ulangi deh Bu Vicky, ulang. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0, sama dengan lebih dari sama dengan 0, maka di sini tinggal difaktorkan, jadi x plus 5 dikali x min 2, x min 2 lebih dari sama dengan 0. Maka x yang pertama ketemu negatif 5 atau x yang kedua sama dengan 2. Nah, ini tinggal dimasukkan ke garis bilangan terlebih dahulu. Berarti garis bilangannya yang pertama ada negatif 5, yang kedua ada 2. Ini bulatannya penuh. Nah, terus habis itu cari tandanya. Misal yang di sebelah kiri negatif 5, Bu Vicky ambil negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Negatif 6 dikurangi 2 negatif 8. Negatif 1 dikali negatif 8 kan positif 8, maka di sini plus. Nah, kemudian di tengah-tengah negatif 5 dan 2 gitu ya. Negatif 5 dan 2, Bu Vicky ambil angka 0. Angka 0 kalau dimasukkan kan 0 ditambah 5 hasilnya 5, 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2. 5 dikali negatif 2 maka ketemunya negatif. Kemudian yang di sebelah kanannya 2, Bu Vicky ambil angka 3. Berarti dimasukkan lagi 3 ditambah 5 adalah 8, 3 dikurangi 2, 1. 8 dikali 1 hasilnya juga positif. Nah, karena di syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah yang positif. Nah, otomatis daerahnya itu nanti berada di x kurang dari negatif 5 ya, kurang dari negatif 5 atau x lebih dari sama dengan 2. Ini juga ada sama dengannya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, syarat yang kedua pun harus dicari terlebih dahulu. Syarat yang kedua tadi karena akarnya ada 2 ya, yang satunya berarti yang 14 dikurangi 2x. Nah, berarti 14 dikurangi 2x juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, otomatis min 2x-nya kan lebih dari sama dengan negatif 14. Jadi 14-nya yang kita pindah. Kemudian x-nya karena ini pembaginya bilangan negatif, maka ini berbalik tandanya. Jadinya min 14 dibagi negatif 2. Maka x-nya harus lebih besar sama dengan 7. Nah, setelah itu kan otomatis karena x-nya kurang dari sama dengan 7, kan ini kalau digambarkan ini 7 gitu ya. Maka yang kita ambil yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang ke kiri. Nah, ini daerahnya. Tetapi karena tadi di
syarat yang pertama, yang akar pertama itu kurang dari negatif 5 dan lebih dari negatif 2, maka kita gambarkan lagi di bawahnya ini ya. Berarti di sini negatif 5 sama 2 gitu. Nah, gini. 2-nya berarti di depan 7 ya. Sebentar. Nah, berarti kita gambarkan lagi di dalam satu garis. Yang pertama tadi negatif 5, kemudian di sini 2, kemudian di sini 7. Nah, yang diambil tadi yang negatif 5 itu yang kurang dari, kemudian yang 2-nya lebih dari, biar kelihatan Bu Vicky kasih warna biru. Nah, ini kayak gini ya. Kemudian yang 2 juga ke kanan, dan 7-nya ternyata yang kita ambil adalah yang ke kiri. Nah, otomatis daerah irisannya itu berada di daerah yang ini. Ya, yang daerah ini. Nah, ini. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, tadi ternyata di HP di penyelesaiannya itu negatif 8 sama 3. Berarti kan negatif 8 juga masuk karena ini juga daerah penyelesaiannya di sini. Negatif 8 berada di sebelah kirinya negatif 5. Maka negatif 8 juga HP. Kemudian tadi yang satunya adalah 3. 3 juga HP. Karena berada di sebelah kanan min 5 dan di sebelah kiri min 5 dan di sebelah kanannya angka 2. Maka kita bisa menuliskannya HP adalah sama dengan, ya ini HP-nya itu tadi negatif 8 dengan 3. Nah, seperti ini. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gitu. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang selanjutnya yang dikerjakan itu nomor 5. Nah, kalau nomor 5 itu sudah masuk ke pertidaksamaan irasional, yaitu soalnya adalah akar dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 54 gini ya. Kemudian kurang dari 4. Langkahnya sama dengan persamaan, cuma di sini tandanya adalah tanda pertidaksamaan. Nah, langkahnya sama tadi, harus dikuadratkan kedua ruasnya. Berarti kalau dikuadratkan kan jadinya X kuadrat plus gini ya, 3X min 54 gitu ya. 54 gini dikuadratkan kurang dari 4 kuadrat. Nah, X kuadrat plus 3X min 54 ada akar dikuadratkan, maka hasilnya tinggal X kuadrat plus 3X min 54. 16-nya 4 kuadratnya adalah 16. Nah, tinggal dipindah ruaskan yang 16, maka ketemunya tinggal X kuadrat plus 3X min 54 gitu ya. Nggak jelas. Min 54 dikurangi 16. Karena 16 pindah ruas kan jadi min 16. Kurang dari 0. Nah, min 54 dikurangi 16 ketemunya berapa, kan bisa dihitung. 54 dikurang 16, oh ternyata ketemunya 70 gitu. Nah, berarti kita faktorkan yang dijumlahkan hasilnya 3 dikalikan hasilnya negatif 70. Nah, kalau dihitung ya tadi X kuadrat tadi berapa? Plus 3X min 70 gitu ya, min 70 kurang dari 0, maka ini bisa dicari dengan pemfaktorannya jadi X plus 10 dengan X min 7 gitu ya. Kan 7 dikali 10 adalah min 70, kemudian 10 ditambah negatif 7 ketemunya 3. Nah, ini ketemunya kan X-nya sama dengan negatif 10 atau X sama dengan 7. Nah, kalau udah ketemu X sama dengan min 10 dan X sama dengan 7, maka kita langsung memasukkan ke dalam garis bilangannya. Nah, garis bilangannya karena yang diminta adalah kurang dari, maka yang kita ambil nanti adalah yang negatif. Nah, caranya memasukkan dulu satu persatu titik X yang kita ambil dalam daerah yang kita cari tanda positif atau negatifnya terlebih dahulu.
Nah, misal negatif 10 berada di sebelah kirinya negatif 10 itu angka berapa? Oh, ternyata misal angka min 11 atau negatif 11. Maka kalau dimasukkan kan negatif 11 ditambah 10 negatif 1, negatif 11 dikurangi 7 negatif 18, maka min 1 dikali min 18 adalah bernilai positif. Nah, otomatis yang di sebelah kirinya negatif 10 adalah positif. Kemudian di antara min 10 dan 7 Bu Vicky ambil 0 dimasukkan ke dalam X plus 10 dikali X min 7-nya, ketemunya 0 ditambah 10, 10, 0 dikurangi 7, negatif 7. 10 dikali negatif 7, ketemunya negatif 70. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya 7, Bu Vicky ambil 8, berarti 8 ditambah 10 adalah 18, 8 dikurangi 7, 1. 18 dikali 1, 18 positif. Nah, karena yang diambil adalah yang kurang dari gitu ya. Kalau kurang dari 0, maka yang diambil adalah yang negatif. Nah, maka daerahnya yang ini. Nah, kemudian apakah penyelesaiannya itu negatif 10 dan 7 saja? Belum. Kita ambil lagi syaratnya. Tadi kan syaratnya itu karena di sini soalnya adalah akarnya cuma 1, yaitu yang x kuadrat plus 3x min 54. Maka syarat yang kita cari yaitu x kuadrat plus 3x 54 min 54 harus lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti Bu Vicky tulis syaratnya tadi x kuadrat berapa tadi? Plus 3x min 54 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan kan ketemunya berapa berarti? Yang dijumlahkan 3 dikalikan negatif 54. Berarti x plus 9 sama x min 6. Nah, kalau yang dijumlahkan 9 ditambah negatif 6 ketemu 3, 9 dikali negatif 6 sama dengan negatif 54. Maka kan ketemunya x sama dengan negatif 9 atau x sama dengan 6 gitu. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa dimasukkan ke dalam garis bilangan. Berarti garis bilangan yang pertama adalah negatif 9, sini yang 6. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan seperti biasa, ambil satu titik di sebelah kiri negatif 9 adalah negatif 10, maka dimasukkan negatif 10 ditambah 1 adalah negatif 1, negatif 10 dikurangi 6 negatif 16. Berarti negatif 1 dikali negatif 16 adalah positif 16. Maka di sini positif. Kemudian di antara min 9 sama 6, Bu Vicky ambil lagi satu titik yaitu titik 0. 0 dimasukkan berarti kan 0 ditambah 9 itu 9, 0 dikurangi 6 itu negatif 6. 9 dikali negatif 6 adalah negatif. Kemudian yang kita ambil lagi yang 6 di sebelah kanannya 6, misal 7. Berarti kan 7 ditambah 9 adalah 16, kemudian 7 dikurangi 6, 1. 16 dikali 1, maka positif 16. Nah, karena yang syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah yang positif. Nah, ternyata tadi di sini adalah di antara negatif 10 dan 7. Jadi kalau digambarkan di dalam satu garis bilangan gitu ya. Berarti kan tadi di sini garis bilangannya yang paling terakhir adalah negatif 10 ya. Berarti di sini negatif 10. Kemudian di sininya negatif 9, negatif 9. Kemudian mana lagi nih? Kemudian yang di sini adalah 7 apa 6 dulu? Oh, 6 dulu ya. 6 baru 7. Tapi ingat, tadi yang bulatannya penuh itu yang ini. Ini yang bolong berarti ya, negatif 10 sama 7, negatif 9 sama 6-nya itu yang rapat. Berarti ini rapat, ini juga rapat. Nah, gitu. Nah, otomatis kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal cari irisannya. Tadi yang negatif 10 sama 7 itu di antara. Ya, berarti kalau Bu Vicky gambar nanti akan seperti ini gitu. Nah, kemudian yang negatif 9 dan 6 tadi kan yang ke sebelah kanan dan kirinya. Berarti kayak gini. Nah, ternyata daerahnya dibatasi oleh ini. Kalau nulis HP-nya, maka penulisannya adalah karena
di antara min 10 sama min 9 ditulis min 10. Ini tadi nggak ada kan bolong berarti kurang dari X. Kemudian yang ini rapat berarti kurang dari sama dengan negatif 9 atau gitu ya. Atau 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 7 gitu. Maka jawabannya adalah sebentar yang E. Nah, itu untuk yang nomor 5. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi adalah nomor 6. Nah, nomor 6 dan nomor 8 Ibu nggak bahas karena itu langkahnya sama ya. Jadi Ibu cuma membahas yang nomor 1, 2, dan 3. Jika masih ada yang belum belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Nah, sekian penjelasan Ibu. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.